Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Palupi dari D3 Keperawatan Politeknik Yakpermas Banyumas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Unsur-unsur komunikasi itu ada dua. Satu, pengirim atau komunikator. Yang kedua adalah komunikan atau penerima. Komunikator adalah pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Sedangkan komunikan adalah penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami dari komunikator dan akhirnya memberi respon. Karakteristik komunikasi yang efektif. Hanya menyampaikan pesan saja itu tidak cukup, harus memenuhi tujuan si pengirim. Mari kita bahas elemen yang membuat komunikasi efektif. Yang pertama, pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dijangkau, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan maknanya. Yang kedua adalah pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam artian apapun. Itu harus terbebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Yang ketiga, pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap dan dapat menyebabkan keputusan yang salah. Keempat adalah keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan itu benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirimnya dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Yang kelima, pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Yang terakhir adalah sender courtesy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Kemampuan komunikasi efektif. Menyampaikan pesan secara efektif adalah seni serta keterampilan yang dikembangkan setelah latihan dan pengalaman berkelanjutan. Serangkaian keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya yang diperlukan untuk proses komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana dan harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan penerima. Mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan sabar. Ia harus mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada diri sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Yang terakhir, percaya diri. Menjadikan salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri dari pesan yang disampaikan. Hormat. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi yang efektif. Komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal. Ini termasuk gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga keterampilan. Anda perlu memilih media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Memberi umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberi umpan balik untuk perspektif orang lain juga. Dalam sebuah organisasi perusahaan, komunikasi efektif memiliki peran yang sangat penting karena bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan produktivitas, yang kedua, mengatasi atau menghindari konflik, yang ketiga, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan, dan yang terakhir, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Hambatan dalam komunikasi efektif.
Yang pertama, hambatan yang melibatkan kata. Kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut berbagai jenis hambatan yang berkaitan dengan kata-kata. Yang pertama, bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis yang secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan dengan jelas. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan yang disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan yang benar. Pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis, untuk membuat pesan yang kuat itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara dalam waktu yang lama. Yang kedua, hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, hambatan fisika. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi. Ini termasuk jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal, karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat melihat. Yang kedua, kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Yang terakhir adalah hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang komunikasi efektif. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.